Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita sering mendengar khotbah tentang perjalanan dua orang murid Yesus dari Yerusalem ke Emmaus. Dan perjalanan di jalan Emmaus ini memang dicatat dalam Lukas 24 yang merupakan pasal terakhir dari Injil Lukas. Dan peristiwa itu juga merupakan sebuah perjalanan spiritual buat kedua orang murid yang meninggalkan Yerusalem untuk menuju Emmaus. Ibu Bapak, kita membaca dua murid Yesus yakni Kleopas dan dikatakan yang seorang lagi nggak disebut namanya sama Lukas. Nah, mereka ada dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih 11 kilometer. Nah, sepanjang perjalanan itu mereka membahas tentang Yesus, tentang kematian Yesus, dan bagaimana dalam percakapan itu mereka nampak sekali rasa sedih dan kecewa yang begitu mendalam. Kenapa? Yang pertama, kalau Bapak Ibu membaca ayat 19 sampai 21, di sana dikatakan murid-murid ini tidak menyangka sama sekali kalau Yesus yang adalah orang hebat pada zaman itu dan saat itu sedang viral akan mati dengan begitu mudah. Harapan mereka sama seperti harapan pada umumnya dari masyarakat yang melulukan Yesus. Bahwa Yesus nanti dengan segala kuasanya itu akan menjadi raja orang Yahudi yang akan memimpin mereka melakukan perlawanan terhadap kekaisaran Romawi yang saat itu menjajah mereka. Tetapi sayangnya harapan ini tidak terwujud. Terbukti Yesus ditangkap, disalib dan mati. Jadi musnahlah impian-impian dari para murid termasuk Kleopas dan temannya itu. Makanya dengan muka muram mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Lalu yang kedua, murid-murid ini juga mendengar bahwa Yesus bangkit. Tapi peristiwa itu disaksikan atau diceritakan oleh para perempuan yang katanya pagi-pagi benar ke kubur Yesus lalu mendapati kubur itu kosong. Dan setelah murid-muridnya juga beramai-ramai ke kubur itu, mereka nggak jumpain siapapun kecuali kubur yang kosong. Makanya para murid itu ragu. Apa benar nih para perempuan ini ngomong yang benar nih Yesus bangkit? Apa benar tadi mereka ketemu sama malaikat yang memberitakan bahwa Yesus bangkit? Karena mengingat zaman itu kesaksian para perempuan itu tidak dapat dipercaya. Artinya para murid ini kurang yakin tentang kebangkitan Yesus. Nah, inilah dua hal yang terjadi di dalam percakapan dari Yerusalem sampai ke Emmaus yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang pria bergabung dengan mereka. Namun mereka tidak mengenal dia. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, Bapak Ibu, pria ini nanya sama Kleopas dan temannya. Apa sih yang kalian percakapkan? Kelihatannya serius amat. Nah, Bapak Ibu, keseriusan itu dinampakkan oleh mereka dalam ayat 17 dicatat muka mereka muram. Jadi mereka benar-benar ada dalam situasi yang sedih. Sedih karena tokoh guru mereka, harapan mereka yang mereka harapkan nanti, oh Yesus nanti akan menjadi seorang pemimpin yang akan membantu mereka untuk boleh melawan kekaisaran Romawi, mati. Pupus, musnah harapan itu. Sehingga muka muram ini yang selalu ada di muka mereka pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan dari Yesus yang belum mereka kenal waktu itu, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, itu membuat kedua orang murid ini terkejut. Mereka tanya, masa kau nggak dengar sih? Padahal beritanya ini viral loh. Lalu mereka menceritakan tentang penyaliban Yesus, kemudian tentang kuburnya yang kosong. Nah, Bapak Ibu, yang menarik kalau kita mengikuti pembacaan dalam pasal 24 ini, Yesus kemudian menanggapi cerita mereka.
dengan menjelaskan apa yang tertulis tentang Kristus dalam seluruh kitab suci. Bahwa Mesias itu harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Tapi walaupun Yesus sudah memberitakan hal yang baik ini, mengingatkan mereka akan perkataan Yesus sebelum meninggal, tapi anehnya murid ini juga masih belum tahu siapa teman seperjalanan mereka. Memang ayat 16 mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak Ibu, bahasa Yunani untuk kata ini adalah ekratonto, artinya dari kata krateo. Artinya kekuatan dari luar yang menahan, mencegah sehingga mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Mungkin rasa sedih yang terlalu berlebihan. Mungkin rasa putus asa yang terlalu membebani hati mereka. Sehingga mereka tidak tahu bahwa teman perjalanan mereka adalah Yesus. Nah, ketika mereka tiba di Emmaus, waktu itu malam, lalu kedua murid itu bilang, ayo tinggal dulu sama kami. Karena memang budaya di sana seperti itu. Orang asing harus dipersilakan untuk boleh menginap ke rumah. Nah, Bapak Ibu, Yesus memenuhi permintaan mereka. Malam itu dia bersama-sama dengan Kleopas dan muridnya dan temannya. Dan waktu mereka duduk makan, Yesus mengambil roti seperti biasa, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka. Kebiasaan yang sering kali diperlihatkan Yesus saat mereka berkumpul bersama-sama inilah membuka mata hati, mata batin mereka. Dan mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu, Lukas selanjutnya melaporkan bahwa kedua murid ini segera bangkit saking sukacitanya. Wow, pantas ya tadi kita waktu ngobrol hati kita ini berkobar-kobar. Hati kita penuh dengan semangat, penuh dengan gerakan Roh Kudus. Dan yang lebih menyukacitakan mereka adalah ternyata berita bahwa Yesus bangkit itu adalah benar. Dan itu mereka saksikan. Karena Yesus menemani mereka di sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan dengan sukacita mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Mereka mendapati ke-11 murid yang sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Dan kedua orang itu mengatakan, hei benar Yesus bangkit. Kami baru saja ditemaninya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Dalam sukacita mereka balik ke Yerusalem untuk memberitakan Yesus yang bangkit. Ibu bapak, dari kisah spiritual perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus ini, apa yang bisa kita catat sebagai berkat iman dalam ibadah pagi ini? Yang pertama, firman Tuhan mau katakan begini ibu bapak. Kebangkitan Kristus memberikan harapan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan harapan. Bapak Ibu perhatikan, kedua murid ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus berjuta rasa. Mereka kecewa, marah, putus asa, kehilangan kepercayaan dan harapan karena Yesus mati. Dia yang menjadi harapan dari masa depan mereka. Sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya mereka dengan sedih meninggalkan Yerusalem, kembali ke kampung halaman mereka. Emmaus itu dekat dengan Galilea ya Bapak Ibu ya. Mereka meninggalkan Yerusalem yang menjadi pusat keagamaan dan pemerintahan saat itu. Meninggalkan teman-temannya di Yerusalem. Meninggalkan semua kenangan indah bersama Yesus. Karena mereka berpikir, oh sudah ndak guna. Yesus sudah ndak ada lagi. Yesus mati. Jadi buat apa kami ada di Yerusalem? Namun seperti yang kita baca dalam perikop ini, ternyata perjalanan dua murid ke Emmaus ini ditemani oleh Yesus walaupun awalnya mereka tidak tahu. Perjalanan yang ditemani Yesus ini dalam percakapan-percakapan yang sangat menguatkan iman percaya mereka. Mereka yang semula larut dalam kesedihan, kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan.
sepanjang perjalanan itu merasa tenang kembali, damai kembali. Ada sukacita yang berlahan-lahan terbit dari dalam hati. Alhasil, ketika sampai di Emmaus, kemudian dengan mata mereka yang terbuka menyaksikan Yesus bangkit dan Yesus sedang makan bersama dengan mereka, berubah situasi dan kondisi yang ada. Dari yang putus asa, kehilangan pengharapan, kecewa, berubah menjadi sukacita yang membuat mereka akhirnya secepatnya meninggalkan Emmaus untuk memberitakan Yesus bangkit dan benar-benar dia sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membuat mereka kembali memiliki harapan. Apalagi Yesus bangkit dari kematian. Mengingatkan mereka janji Yesus, Mesias hadir dalam kehidupan mereka. Ibu bapak saudaraku, pengalaman di jalan Emmaus ini adalah model perjalanan yang Yesus buat sebenarnya untuk bapak ibu saudara dan saya saat ini. Ia membuka mata kita, mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Allah. Ia menyatakan dirinya di sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam situasi kecewa. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam situasi tanpa harapan. Oh, saya banyak masalah Bu Pendeta. Oh Bu Pendeta, saya sedang sakit dan saya tidak tahu apakah penyakit saya ini bisa sembuh. Oh, di kantor Bapak Bu Pendeta saya sedang mendapat tekanan. Oh, di kampus saya sedang tidak nyaman karena sepertinya saya sedang mengalami satu situasi dan kondisi yang benar-benar membuat saya stres. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, semua masalah-masalah ini, kekecewaan, sakit hati, luka batin, membuat Bapak Ibu akhirnya sama seperti murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Apa itu? Mata kita tertutup. Ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Sehingga kita tidak tahu bahwa sesungguhnya dalam perjalanan itu Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Orang bilang begini, kalau kita melihat masalah itu seperti gunung, apa yang terjadi? Gunung itu membuat mata kita terhalang untuk melihat janji Tuhan. Ya kan, Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga mengatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Saya percaya Bapak Ibu paling fasih ini. Immanuel apa artinya? Allah beserta kita Bu Pendeta. Tapi bagaimana merefleksikan penyertaan Allah dalam hidup kita kalau masalah itu kita lihat seperti gunung. Bukan salib itu yang ada di depan kita, bukan Yesus yang ada di depan kita, tapi masalah. Alhasil kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita sedang ada dalam perjalanan bersama-sama dengan Yesus. Kenapa dia mau menemani kita? Karena dia adalah Allah yang Immanuel. Lalu yang kedua, ia tidak ingin Bapak Ibu dan saya kehilangan harapan dan memandang masa depan itu dengan penuh ketakutan. Firman Tuhan pagi ini mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ia ada bersama kita, ia berjalan bersama kita, ia bercakap-cakap dengan kita, tinggal dan makan bersama kita untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa tidak ada mawar yang tidak berduri. Tidak ada langit yang selalu biru. Tidak ada jalan yang tanpa kerikil. Dan tidak ada laut yang tidak bergelombang. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kita Bapak Ibu. Sebagai orang percaya. Dan ia bangkit untuk meyakinkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ia selalu menemani kita di sepanjang perjalanan hidup kita.
Kalau maut bisa dia kalahkan dan patahkan, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan tanpa penyertaan Yesus. Amin. Karena itu ibu bapak, yakinkan diri. Masalah boleh ada, tapi ingat ada Yesus yang sedang menemani kita. Pergumulan boleh ada, tapi ada Yesus yang menemani kita. Penderitaan dalam perjalanan hidup ini boleh ada, mungkin tidak berkesudahan, tapi ingat Anda tidak sendiri. Yesus yang bangkit itu menemani Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ia mau mengingatkan Bapak, Ibu dan saya, kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Gak usah takut dengan masalah, tidak usah takut dengan pergumulan. Kita hadapi itu bersama siapa? Tuhan Yesus yang menang, yang bangkit dari kematian. Karena itu mari kita bersuka cita. Biar punya masalah, mata boleh menangis sampai bengkak-bengkak. Tapi jangan lupa harus senyum. Pergumulan boleh ada, tapi jangan lupa untuk apa? Senyum. Lalu berkata, haleluya, terpujilah Kristus yang bangkit, karena dia benar-benar Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Mari Bapak Ibu bersukacitalah. Yang terakhir, yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan Bapak Ibu dan saya. Kebangkitan Kristus membuka pola pikir orang percaya. Sebelumnya para murid ini tidak percaya untuk perkataan dari para perempuan yang bersaksi Yesus bangkit dan kabar itu disampaikan oleh malaikat. Ya, karena tadi saya bilang budaya waktu itu perkataan perempuan gak bisa dipercaya. Tapi ketika mereka berjumpa langsung dengan Yesus, mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mata hati mereka yang semula terhalang oleh sesuatu yang membuat mereka tidak mengenali Yesus, sekarang terbuka. Sehingga dalam rasa sukacita itu mereka secepatnya membagikan kabar baik ini kepada para murid yang ada di Yerusalem. Nah Bapak Ibu, di zaman modern ini banyak orang dibutakan pikiran dan hatinya oleh apa? Bukan hanya masalah ya, tapi juga kerakusan, keegoisan, keserakahan. Sehingga lupa Yesus yang bangkit itu mengajar kita untuk mengasihi sesama dan juga alam ciptaan Tuhan. Nah tema kita mengatakan begini, kebangkitan Kristus menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan. Artinya itu berkat bukan hanya untuk kita orang percaya manusia, tapi juga untuk semesta alam. Nah visi GPIB menyatakan GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Itu visi GPIB. Hal ini berarti Ibu Bapak, kebangkitan Kristus itu harusnya memotivasi orang percaya, di dalamnya Bapak Ibu dan saya. Persekutuan Jemaat Tuhan GPIB Jatipon untuk boleh mengasihi sesama dan juga mengasihi alam semesta ini. Jangan kita bilang kita cinta Tuhan, lalu dengan sesama hubungan kita nggak rukun. Jangan bilang kita cinta Tuhan, tapi kemudian kita itu tidak memelihara lingkungan. Misalnya nih, gereja kalau kita buang sampah sudah disiapkan toh di depan gereja itu ada tempat sampah. Merah, hijau dan kuning. Ya toh? Tapi masih suka Bapak Ibu habis makan buang sampah sembarangan. Ibu Bapak, ini contoh yang sederhana aja. Puji Tuhan ya kalau dari awal saya masuk di GPIB Jatipon ada sudah tertulis kalau dilarang makan dan minum di ruang gereja.
Dan puji Tuhan juga kursinya kayak gini ya Ibu Bapak ya. Kalau kursinya itu ada besinya sedikit, itu ada lubang di atasnya, saya percaya itu pasti akan penuh dengan bungkus-bungkus permen. Kita nggak cinta rumah Tuhan, kita tidak melestarikan lingkungan bersih. Ini kebiasaan. Gereja kita asli, Bapak Ibu boleh lihat itu gambar gereja kita. Ini kayaknya ini gambar, bukan gambar aslinya ya, ini rencananya. Jatipon kayak gini, lihat Ibu Bapak gambarnya kan asri ya, ada pohonnya ya kan, pohon-pohonnya asri sekali. Itu harapan kita dan puji Tuhan sudah terwujud. Mari kita pelihara kelestarian alam ini. Tapi bukan hanya di Jatipon saja, tapi di sekitar kita. Anak saya punya teman ketika di sekolahnya berbicara tentang penghijauan. Terus suster bilang begini, anak-anak siapa di rumahnya yang tidak ada tanamannya? Terus temannya, oh saya suster. Kenapa mamanya gak nanam-nanam? Enggak suster, di rumahnya gak ada pohon. Enggak suster, kenapa? Rumah saya ruko. Ibu Bapak, jadi karena rumahnya ruko gak ada tanaman. Jadi dia tidak mengenal. Dia ketika belajar tentang tanaman untuk obat, diperlihatkan sama suster. Pernah lihat ini tanaman jahe? Enggak. Pernah lihat ini tanaman lengkuas? Enggak, karena enggak ada. Ya kan, Ibu Bapak, cerita ini memang sepele. Tapi dari cerita ini kita diingatkan, Bapak Ibu, kalau mencintai Tuhan, mencintai sesama, bersyukur untuk kebangkitan Kristus, dalam syukur itu juga mari kita juga peduli untuk alam sekitar kita. Mari kita peduli menjaga lingkungan rumah kita. Mari kita peduli untuk semua yang terjadi di alam ini. Kepedulian Bapak Ibu Saudara dan saya itu akan membuat generasi ke depan memiliki masa depan yang penuh harapan. Generasi ke depan akan melihat indahnya alam semesta yang masih seperti yang Bapak Ibu dan saya nikmati. Kebangkitan Kristus harus memotivasi kita Ibu Bapak untuk mengasihi alam ciptaan yang juga adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, bersama-sama firman Tuhan ini dan bersama-sama kebangkitan Kristus, mari Bapak Ibu. Ingat, kebangkitan Kristus membuat Bapak Ibu dan saya punya harapan, termasuk memberikan harapan juga untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Bahwa bukan hanya iman percaya kepada Kristus, tapi iman itu juga harus berbuah. Buahnya adalah ketaatan yang ditunjukkan lewat kepedulian terhadap sesama dan juga terhadap alam semesta ini. Kita didik anak-anak kita untuk mengasihi Tuhannya dengan mengasihi lingkungan yang ada. Sehingga mereka terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan. Yang terus setia kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lalu memberitakan Kristus yang bangkit itu. Dengan hidup yang tetap berpengharapan di dalam segala hal. Amin.